Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Banyak juga anak-anak muda, teman-teman ya, selamat malam. Saya ingin menyampaikan salam dari Jemaat GKY Kebayoran Baru untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Di dalam momen ini adalah momen pertukaran mimbar. Saya dari GKY Kebayoran Baru ya. Saat ini melayani di tempat ini ya. Salam dari Jemaat GKY Kebayoran Baru untuk saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu akulah gembala yang baik. Mari saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Satu ayat yang pendek tapi begitu indah. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita baca bersama-sama. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih Tuhan, konsep tentang gembala dan tentang domba itu menjadi sesuatu gambaran yang begitu indah di dalam seluruh Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka kita mendapatkan gambaran Tuhan sebagai gembala kita dan kita sebagai domba, itu satu gambaran yang begitu intim antara kita dengan Tuhan kita. Ya, maka itu satu, kalau kita baca Mazmur 23 itu menggambarkan betapa di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu kemudian kita boleh mengalami air yang tenang, kita boleh membaringkan tubuh kita beroleh kekuatan. Ya, tetapi persoalannya adalah realita hidup di dalam dunia itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, kita hidup kemudian di dalam zaman ini sangat sulit untuk kita menikmati Tuhan. Betul nggak? Ya, nggak gampang ternyata menikmati Tuhan. Kenapa nggak gampang menikmati Tuhan? Kita menghadapi satu realita di dalam dunia ini, dunia yang kejam, dunia yang dingin. Kenapa? Karena kemudian kita itu dinilai berdasarkan apa sih? Di dalam dunia ini. Kita dinilai berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kita lakukan, bukan berdasarkan siapa diri kita, ya di dalam segala kelemahan dan kerapuan kita. Maka zaman ini kalau kita lihat apa yang kita tampilkan di medsos kita, diri kita yang lemah, rapuh atau diri kita yang, saya bisa pergi jalan-jalan, saya menikmati ini, saya menunjukkan kehebatan saya, betul ya? Itulah realita dalam dunia ini. Kita berusaha menampilkan diri kita yang baik. Dan waktu kita berusaha menampilkan diri kita yang baik, kemudian apa yang terjadi? Kita hidup di dalam satu kehidupan yang begitu melelahkan, bukan? Karena kita harus menampilkan diri kita yang baik. Dan ini sebuah pengejaran dan pengejaran, kenapa? Kita itu dinilai berdasarkan apa? Apa yang kita lakukan, bukan siapa diri kita. Maka kita melihat dunia yang seakan-akan harusnya menjadi tempat yang indah, kemudian kita menghadapi satu dunia yang dingin dan kejam. Bahkan di dalam keluarga pun kemudian menjadi tempat yang tidak ramah untuk anak-anak. Betul nggak? Kenapa? Karena kemudian kita sebagai anak-anak ataupun kita punya anak-anak, cenderungnya kita akan mengasihi anak-anak kita berdasarkan apa? Kalau kamu baik, betul nggak? Kalau kamu pinter sekolahmu. Ya, maka kemudian hidup kita penuh tuntutan-tuntutan. Saya masih ingat kemudian dulu waktu saya kemudian sekolah, mama saya tanya begini, kamu dapat berapa? 90. Mama saya tanya lagi, temanmu dapat berapa? 100. Puas nggak mama saya? Saya nggak menjelekkan mama saya mengasihi mama saya gitu ya. Tapi puas nggak? Nggak puas. Kemudian saya belajar begitu keras lagi dapat 100. Puas nggak? Enggak puas, harus 110, masalahnya 110 enggak ada. Maka kemudian kita bisa terjebak, ya para orang tua, kita bisa menilai anak kita, mengasihi anak kita berdasarkan apa yang dia lakukan. Coba kalau anak kita nakal, coba kalau diri kita nakal, di sekolah kita enggak bagus, kemudian apa? Sulit sekali untuk dikasih, bukan? Inilah realita di dalam dunia ini, tuntutan-tuntutan seperti itu. Dan kadang-kadang kemudian kita pun juga nanti kalian kalau nanti punya anak, ya saya masih ingat
Dulu kalau umur 5 tahun itu masuk sekolah TK, umur yang sangat normal. Sekarang, jangan sekarang, dulu waktu saya menyekolahkan anak saya TK, sengaja mau masukkan anak saya itu umur 5 tahun, kepala sekolah langsung ngomong gini, Bapak anaknya harus TKB harusnya, masuk TKB karena sudah 5 tahun. Duh, kita yang kita belajar pendidikan, kemudian kita melihat umur yang normal anak masuk TK adalah 5 tahun. Sampai akhirnya kita disuruh tanda tangan, karena umurnya 5 tahun. Karena mereka berpikir harusnya umur 4 tahun. Dan jujur, banyak orang tua bangga nggak kalau anaknya sekolah umur 4 tahun? Bangga nggak? Oh bangga, sekarang bukan 4 tahun lagi, berapa? 3,5 tahun. Ya, itu bangga. Kemudian kita melihat, anakku hebat bisa masuk sekolah umur 3,5 tahun. Nanti dari 3,5 tahun jadi berapa? 3 tahun. Dan saya khawatir semakin lama, semakin muda sudah masuk TK. Dan celaka lagi nanti ke depan baru lahir disuruh masuk TK. Ya. Tapi itulah realita, bahkan di dalam keluarga pun kemudian kita melihat tuntutan-tuntutan. Kemudian betapa banyak anak yang stres sekali di dalam sekolah. Kelihatannya hebat tapi kemudian macet. Dan saya pernah ketemu dosen saya yang dia ngomong begini, penelitian-penelitian anak-anak yang sekolahnya akselerasi, justru waktu kuliah lulusnya lebih lambat. Kenapa? Dibandingkan anak-anak yang sekolahnya normal. Karena apa? Karena sudah kelelahan. Dan itu hidup yang penuh tuntutan. Kita kemudian dikasih dan dilihat, orang bangga sama kita, dinilai kita luar biasa. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan. Dan celakanya lagi, kemudian di dalam dunia kerja seperti itu bukan? Kemudian kita diukur berdasarkan apa? KPI. Ya, KPI, Key Performance Index. KPI kita kalau tinggi, bonusnya tinggi dan sebagainya itu. Kemudian kita dikasihi, dapat bonus dan semuanya berdasarkan apa yang kita lakukan. Bukan berarti saya ngomong, kalau gitu kita enggak ngapa-ngapain, bukan. Tetapi realita dalam dunia yang kita hidupi sekarang, kita dinilai dari apa yang kita lakukan, bukan? Termasuk di dalam gereja. Kita dikasihi, kita disayangi berdasarkan apa? Apa yang kita lakukan. Ya. Maka kemudian kalau kita tidak pelayanan, kemudian orang memberikan label sama kita apa? Enggak rohani. Betul ya? Kurang rohani. Enggak komitmen. Saya ngomong gini bukan berarti sekalian, saya kalau gitu saya nggak usah pelayanan. No, bukan itu maksudnya ya. Tetapi saya melihat di realita-realita di dalam kehidupan ini, termasuk bahkan di dalam bergereja kita, di dalam kehidupan bergereja, kita dinilai berdasarkan apa? Apa yang kita lakukan, bukan siapa kita. Dan itu sangat melelahkan. Ya, sangat melelahkan. Kenapa sangat melelahkan? Karena kita harus memenuhi tuntutan itu untuk supaya saya diterima, saya dihargai, saya dikasihi. Maka gereja kemudian berusaha berjuang untuk apa? Bikin sebanyak mungkin aktivitas. Kemudian di dalam kerangka berpikir itu kemudian apa yang terjadi? Kita berpikir semakin banyak aktivitas kita semakin rohani. Betul ya? Dan celaka itu sangat melelahkan hidup kita. Saya tadi pagi ngomong, sekarang sebentar lagi Jumat Agung Paskah. Kalau panitia tahun ini, acaranya bagus, panitia tahun depan stres nggak? Stres. Kenapa? Kalau enggak sebagus sekarang, apa yang didapatin? Tahun lalu bagus, kenapa tahun ini jelek? Makanya doa panitia tahun depan apa? Tuhan tolong supaya tahun ini jelek acaranya. Supaya aman saya tahun depan. Tahun depannya lagi kalau bagus, dia lebih stres lagi. Kenapa? Kalau lebih jelek, celaka. Kemudian itu kan gereja penuh dengan tuntutan dan penuh dengan penilaian. Kemudian kita sebagai jemaat kemudian senang jadi penonton dan kita menjadi tempat yang apa? Kayak kita nonton sepak bola. Ya, kalau kemarin Indonesia sama Australia berapa skornya itu? Saya nggak nonton, 5-1 ya. Wah, kalau nonton komentarnya gimana? Itu pelatihnya, saya nggak berani ngomong gitu ya, kita bisa keluarin kata-kata yang ini ya. Kita merasa diri kita, kalau coba saya yang jadi pelatih, celakanya bukan 5-0, 100-0. Tapi kita bisa begitu enaknya kemudian memberi penilaian seperti itu bukan? Ini realita dunia ini.
selalu menilai orang berdasarkan apa? Apa yang kita lakukan. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ini persoalan kemudian celakanya, kemudian paradigma yang dalam pikiran kita adalah apa? Relasi yang intim dengan Tuhan, ya, relasi yang intim dengan Tuhan. Kemudian selalu diidentikan dengan apa? Keagamaan. Ya. Keagamaan itu apa sih? Kita bergereja, kita tidak sedang berelasi dengan Tuhan. Kita cuma sedang melakukan celakanya religiusitas. Tindakan-tindakan keagamaan. Tindakan keagamaan apa? Lakukan ini, lakukan itu. Kalau kamu taat, maka kamu akan mendapatkan apa? Berkat, bahkan keselamatan. Kalau tidak taat, apa? Engkau akan mendapatkan kutuk, binasa. Kalau taat, hidupmu bahagia. Kalau kamu tidak taat, itu hidupmu akan mendapatkan penderitaan. Maka kacamata kita di dalam keagamaan kita, apa yang kita ngomong? Dunia ini cuma dipenuhi orang baik atau orang jahat. Kita cuma membedakan hitam putih. Dunia ini isinya orang baik, orang jahat. Pertanyaannya, kita orang baik atau orang jahat? Dan celakanya kita merasa kalau saya rajin ke gereja, rajin persembahan, rajin baca Alkitab. Sekali lagi bukan berarti saya ngomong gak usah baca Alkitab. Harus baca Alkitab malah. Rajin datang kebaktian doa, rajin ikut pelayanan, rajin ini dan itu. Kemudian kita merasa diri kita orang baik. Ya. Dan ini religiusitas. Ya, keagamaan yang kita lakukan. Perhatikan kemudian kalau kita baca Injil Yohanes pasal 9, ini konteksnya kemudian kalau baca Tuhan itu gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Jangan lepaskan dari pasal 9 karena itu satu kesatuan. Nah, pasal 9 itu cerita tentang apa? Orang yang buta sejak lahir. Dan orang yang buta itu sejak lahir, nanti perhatikan, waktu murid-murid dan Tuhan Yesus lewat, murid-murid langsung tanya apa? Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan buta. Lihat kacamatanya. Orang ini buta karena apa? Karena dosa. Ini kerangka berpikir keagamaan. Persis sama dengan cara pandang orang Farisi dan orang Yahudi. Orang Farisi dan orang Yahudi ngomong juga yang sama terhadap orang buta ini. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Tidak bisa terima, karena apa? Dalam kacamata mereka, orang yang buta itu karena apa? Dosa. Dan kemudian yang mereka susah untuk cerna adalah kemudian apa? Orang buta ini disembuhkan Yesus enggak? Disembuhkan Yesus. Yesus mengaduk tanah, mencampur dengan ludahnya, kemudian dioleskan di matanya, terus dicuci di kolam Siloam, dan kemudian dia matanya sembuh. Dia bisa melihat. Tidak ada dalam kerangka berpikir orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi kemudian bisa mereka terima. Kenapa? Mereka orang ini buta pasti karena dosa. Tapi sekarang mereka menganggap orang buta ini dosa. Orang buta ini sembuh. Logikanya di mana? Wah, mereka sulit. Maka mereka cari alasan. Yaitu apa? Orang buta ini disembuhkan Yesus pada hari apa? Hari Sabat. Makanya kemudian mereka berkata apa? Ini kesembuhan bukan dari Tuhan. Padahal jelas-jelas Tuhan sembuhkan. Ini bukan dari Tuhan. Maka mereka memang orang Farisi membuat begitu banyak aturan yang sebenarnya Alkitab sendiri tidak ajarkan. Termasuk banyak sekali aturan, kurang lebih ada 1000 lebih aturan tentang Sabat. Bahkan tentang kalau orang bawa makanan ke tetangganya, itu sampai diatur. Tangan siapa yang menerima makanan ini, yang memberi masuk ke dalam rumah tangannya, atau yang dari rumah itu tangannya yang keluar. Wah, itu menjadi sesuatu aturan yang dibuat aneh sekali. Yang Alkitab tidak pernah ajarkan, tetapi kemudian mereka membangun satu kerangka keagamaan apa. Kalau saya lakukan aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu, maka hidup saya akan bahagia. Dan celakanya ketika orang buta ini lakukan apa? Tidak lakukan apa-apa. Tapi Yesus sembuhkan. Dia cuma meminta di dalam iman kepada Yesus.
Mereka tidak bisa terima. Ya. Karena apa? Karena cara berpikir di dalam keagamaan. Ini sebuah realita dalam dunia tentang agama. Lakukan ini, lakukan itu. Kalau engkau lakukan A, maka engkau dapat B. Maka seluruh kemudian di dalam keagamaan ini kita cuma berlaku satu aturan yang bersifat apa? Transaksional. Ya, transaksional. Yang kemudian sebenarnya pemikiran ini sangat sulit untuk diterima. Tapi itulah yang membentuk kemudian akhirnya kita mulai membangun kehidupan kita dan menilai orang lain dan menilai diri kita berdasarkan apa? Apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin dikasihi Allah, maka kita harus lakukan apa? Ketaatan-ketaatan. Makanya kemudian dalam gereja seringkali saya mendengar orang berkata begini, ayo ikut pelayanan. Kalau kamu tidak ikut pelayanan, nanti usahamu dibuat bangkrut. Duh, sama Tuhan. Kok Tuhan jadi seperti kejam seperti itu ya? Karena dibangun di dalam kerangka keagamaan. Ya, padahal realita yang kita hadapi, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, realita hidup kita ini gimana? Kita tidak sempurna. Kita tidak mampu. Realitanya kemudian kita coba pikirkan. Untuk selamat, Alkitab itu ngomong, ya, untuk selamat kita harus lakukan ketaatan secara sempurna. Celakanya kita bisa nggak sempurna ketaatan kita. Kita nggak bisa sempurna taat. Kita naik turun, kadang kita taat, kita nggak taat. Lebih banyak nggak taatnya daripada taatnya. Ya kan? Realitanya kemudian kita harus menghadapi satu realitas, satu standar yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita tentang standar kesempurnaan. Dan di dalam standar kesempurnaan itu kemudian kita menyadari bahwa kita tidak mungkin sempurna. Bapak Ibu, teman-teman yang pakai baju putih, ya. Kalau di baju putih itu ada setitik noda tinta, rasanya gimana? Di baju kita ada setitik noda tinta, kira-kira gimana rasanya? Enggak nyaman banget ya. Saya juga kalau pakai baju atau kaos kemudian ketetesan minyak terus kemudian cuma titik kecil gitu ya. Dicuci begini. Itu standar kesempurnaan. Kemudian walaupun kemudian realitanya lebih banyak putihnya atau daripada nodanya. Lebih banyak putih atau nodanya? Lebih banyak putihnya. Tapi tetap itu tidak memenuhi standar kesempurnaan. Mungkin kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, enggak begitu Tuhan. Ya. Aku bisa kok, harusnya kan saya cuma melakukan hal-hal yang kecil, kenapa saya tidak boleh menerima keselamatan? Begitu kan? Kita berpikir seperti itu. Ya. Tapi, apakah hal-hal yang kemudian dosa yang kecil itu yang kita lakukan itu kemudian tetap memenuhi standar? Enggak mungkin. Misalnya begini, saya ambil contoh yang sederhana. Kalau kita mau buat kue, saya pakai 100 butir telur, 99 butir saya sudah pecahkan, tercampur. Nah telur ke 100 waktu saya pecahkan, busuk. Kira-kira mau makan kuenya enggak? Hanya orang gila yang mau makan kuenya kan? Kenapa? Itu sudah rusak. Walaupun cuma satu telur dibandingkan 99. Kita nggak bisa protes lagi sama Tuhan. Tuhan, kan yang orang membunuh, itu kan dibanding saya cuma jengkel-jengkel benci sama orang, kan lebih besar membunuh. Betul ya? Betul nggak? Lebih besar mana, membunuh atau benci? Jadi secara sosial iya membunuh lebih besar. Tapi coba perbandingan begini. Memang manusia tidak bisa mengukur sih, karena ini persoalan hati. Nggak bisa diukur, makanya tidak bisa dibuat aturannya. Karena itu persoalan hati. Tetapi Tuhan kan tahu. Kenapa orang membunuh? Karena benci, iri hati, serakah. Betul nggak? Maka benci, iri hati, serakah, ini menjadi apa? Akar. Betul ya? Akar kan? Karena membunuh itu bersumber dari hati yang benci, iri hati, serakah kan? Kalau nggak ada benci, iri hati, serakah, orang membunuh nggak? Enggak dong. Ya.
maka akar menghasilkan buah. Lebih besar mana akar sama buah? Aduh, kalau gak ada akar, ada buah gak? Gak ada. Ya. Gak ada buah, tetap ada akar gak? Tetap ada akar. Lebih besar mana? Akar loh. Ya, makanya Tuhan ngomong apa? Waktu kamu benci terhadap saudaramu, engkau itu sudah membunuh. Ya. Kenapa orang berzina? Pikirannya kotor. Maka kemudian Tuhan ngomong, waktu kamu lihat seorang perempuan yang zaman itu tertutup pakaiannya dan kamu mengingini dia membayangkan hubungan dengan perempuan itu yang jelas bukan istrimu, begitu ya. Tuhan ngomong engkau sudah berzina. Karena itu akar. Ya. Karena itu akar. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akar itu jauh lebih mengerikan. Makanya seorang dosen saya pernah tanya waktu kita kebaktian doa, dia tanya begini, apa bedanya kamu sama orang yang di penjara? Kita syok dengan pertanyaan itu. Apa bedanya kamu sama orang yang di penjara? Kita nggak bisa jawab, nggak ada satupun yang berani jawab. Ya, dosen kami itu pintar sekali. Terus cuma dia ngomong begini, orang yang di penjara ketahuan, kamu nggak ketahuan. Orang di penjara karena suap. Kita suap nggak? Kalau ditangkap polisi bayar nggak? Ngaku. Nggak apa-apa gitu. Kita kan kadang kasih uang kan. Betul nggak kan? Bikin SIM suap nggak? Termasuk saya. Kalau enggak apa? Ini nanti dicatat sama. Karena kalau enggak, berapa kali? Hanya pembalap ahli lah yang bisa lulus ujian SIM praktek di Indonesia. Ini tolong dipotong ya, nanti polisi tahu saya dituntut sama polisi. Tahu-tahu di sini ada polisi lalu lintas lagi. Tapi orang yang suap ketangkep ya, kita ketangkep enggak? Enggak, cuma bedanya itu aja. Terus dosen saya ngomong lagi, orang masuk penjara karena apa? Karena dia lebih dulu kita menyusul. Karena hati kita adalah hati yang akarnya, kemudian kita harus mengakui banyak kejahatan. Jangan pikir loh kamu, saya nggak akan membunuh. Siapa tahu waktu benci satu saat, engkau bisa lukain istrimu, bisa lukain anakmu. Berapa banyak itu ada pendeta-pendeta, itu kan di video yang lalu kan di YouTube, masukkan di media sosial, istrinya sampai dikebukin luar biasa gitu. Gila. Saya ngomong gini bukan berarti saya lebih baik dari orang itu, enggak. Satu saat itu kalau gak hati-hati dengan hati, itu menjadi masalah besar. Ya. Ini loh sebuah realita, ternyata realitanya kemudian kita harus mengakui bahwa kita tidak sempurna, kita berdosa. Nah karena kita tidak sempurna, kita orang berdosa, maka kemudian kita mengharapkan penerimaan dari Tuhan. Betul nggak? Saya diterima oleh Tuhan dan celakanya kemudian usaha kita supaya diterima Tuhan apa? Maka dua ekstrim yang terjadi, yaitu kita kemudian menjadi orang yang taat secara legalistik. Kita seperti orang Farisi, ahli Taurat. Kita lakukan aturan-aturan sebanyak mungkin. Kita datang ke gereja, kita pelayanan, kita baca Alkitab. Seakan-akan kalau saya lakukan itu, saya diterima oleh Tuhan. Dan celakanya kalau saya merasa diri saya mampu lakukan itu, saya jadi orang apa? Sombong. Kemudian saya pintar menghakimi orang lain, menilai orang lain sana sini, saya nilai. Celakanya waktu kita nilai, kita nunjuk orang lain, kita lupa. Kita nunjuk ke atas Tuhan dan 3 jari nunjuk ke siapa? Ke diri kita. Maka ini adalah sebuah realita dalam kehidupan ini. Kita kemudian menjadi orang yang kemudian terombang-ambing antara sombong atau minder. Ya. Dan itu perjuangan kita untuk menjadi dilihat orang baik. Makanya di dalam gereja banyak sekali orang jaim, termasuk saya sebagai pendeta, jaimnya luar biasa juga. Saya harus mengakui. Kalau ditanya orang, Pak Budi bagaimana kabarnya? Baik gitu ya. Tapi juga orang gak siap sih saya ngomong, saya lagi gak baik. Syok juga orang gitu ya. Karena jawabannya harus baik. Ini realita dunia ini kan. Sebaliknya kemudian kalau saya tahu, saya kemudian tidak mungkin, kehidupan saya mampu melakukan ketaatan-ketaatan, saya akan menjadi orang yang apa? Saya cuek secuek-cueknya. Saya mau hidup sebebas-bebasnya, saya menjadi orang antinomian, yaitu anti terhadap hukum-hukum, aturan. Tapi realita kehidupan ini akan menjadikan kita apa? Kita bosen, karena kemudian waktu kita
Oh mau senang, kita akan menghadapi satu kebosanan. Bosan demi bosan, dan akhirnya frustasi dalam kehidupan ini. Karena kemudian kita akan bertanya, untuk apa sih saya hidup ini? Betul ya? Ini ekstrim. Maka engkau, anak-anak muda juga mengalami pergumulan ini pasti kan ya. Oh ada yang mau strict taat, ada yang strict, aku mau bebas. Kalau begitu bagaimana kemudian jawabannya? Kita mendapatkan penerimaan Tuhan. Jawabannya kita mendapatkan penerimaan Tuhan bagaimana? Engkau nggak bisa cari dengan cara apa? Engkau menjadi orang yang legalistik atau engkau menjadi orang yang antinomian. Engkau harus kembali kepada siapa? Injil. Injil itu indah sekali, ya. Gembala yang baik rela mati untuk domba-dombanya. Ingat ya, Injil itu bicara Yesus yang mati untuk kita. Ya. Dan ini menjadi satu akar fondasi relasi kita, keintiman kita dengan Tuhan. Karena di balik salib itu, kematian Kristus itu, dan waktu Yesus berkata, gembala yang baik rela mati untuk domba-dombanya, maka itu dipakai kata rela mati untuk domba-dombanya, itu gambaran dirinya sebagai kurban persembahan. Yang dipersembahkan untuk menggantikan kita. Hukuman yang harusnya kita tanggung itu digantikan. Dan luar biasanya, Yesus itu gembala, tapi sekaligus menjadi domba yang disembelih. Ya. Dia gembala tapi sekaligus menjadi domba yang disembelih. Maka disitulah Injil itu sebagai satu lawan daripada religiusitas. Maka kemudian kalau di dalam religiusitas keagamaan, kemudian kita selalu berpikir apa? Lakukan ini, lakukan itu. Tapi di dalam Injil, Yesus sudah tuntas mengerjakannya untuk kita. Dia dengan sempurna taat, tapi di dalam kesempurnaan ketaatannya dia rela mati untuk kita di atas kayu salib. Sudah tuntas. Dosa kita masa lalu, dosa kita sekarang diampuni. Tuhan tahu nggak masa depan kita akan jatuh dalam dosa? Tahu, dan dia tetap ampuni. Berdasarkan apa engkau diterima? Bukan bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Tapi berdasarkan apa? Kasihnya kepada kita yang sudah mau menerima kita. Maka kemudian Alkitab itu berkali-kali ngomong, bahkan sampai ngomong begini di dalam Roma ya. Itu ngomong apa? Yesus Kristus, ketika kita masih berdosa, Yesus Kristus itu mati untuk kita. Bukan waktu saya berbuat baik, tapi waktu saya masih berdosa, dia sudah mati. Artinya sudah terima kita. Indah bukan? Maka engkau tidak perlu mencari pencarian penerimaan itu, karena apa? Yesus sudah terima. Ya, kita berbicara tentang keagamaan. Taat mendatangkan berkat, tidak taat mendatangkan kutuk. Tetapi kutuk itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Kita sudah diperkenan dan diterima Allah karena Kristus. Maka di dalam Yesus tidak ada kutuk-kutuk. Ya ada orang ngomong itu nanti kamu ada kutuk keturunan kalau kamu menderita karena punya kutuk keturunan atau kamu dikutuk oleh Tuhan dan sebagainya. No. Di atas salib kutuk itu sudah ditanggung dan dituntaskan oleh Kristus. Maka kemudian ketaatan kita adalah bukan karena saya mau diterima Tuhan, tapi karena sudah diterima Tuhan, sudah diperkenan oleh Tuhan, maka rindu untuk Tuhan aku mau berikan yang terbaik untuk engkau. Tapi jujur, kerinduan pun kemudian kita mampu enggak? Enggak mampu. Ya, kita enggak mampu kok untuk taat. Saya seringkali gelisah dengan khotbah-khotbah yang ngomong apa? Kita harus meneladani Yesus. Emang mampu meneladani Yesus? Kita enggak mampu meneladani Yesus. Apa yang mampu kita lakukan? Bukan berarti saya anti dengan kita di dalam ketaatan. Justru ketaatan kita fondasinya bukan apa? Saya melakukan itu supaya saya diterima, bukan. Karena Kristus yang sudah berkenan dan menerima saya, karena Kristus yang terus menopang saya dan memampukan saya, maka saya belajar untuk taat. Ya. Hati-hati, jangan salah menafsirkan saya untuk menafsirkan omongan saya ini kemudian kita hidup sebebas-bebasnya, bukan.
Taat itu kita menjadi sombong, tidak taat kemudian kita merasa bersalah dan rendah diri. Tapi justru di dalam Injil, waktu saya taat, saya semakin rendah hati. Karena saya tahu yang memampukan saya adalah Tuhan. Ya. Bukan karena kesalehan kita diselamatkan. Tapi juga kalau kita gagal, tidak menjadikan keselamatan hilang. Kalau kita gagal, tidak menjadikan Tuhan tidak mengasihi kita. Betul nggak? Saya senang dengan perkataan dari Profesor Senjaya di dalam buku Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup. Dia ngomong begini, ketaatan kita tidak menambahkan kasihnya kepada kita. Betul ya? Ketaatan kita nambahin kasih Tuhan kepada kita enggak? Enggak, kasihnya itu sudah sempurna. Enggak menambahin apa-apa. Tetapi kegagalan kita, kejatuhan kita tidak mengurangi kasihnya kepada kita. Apakah dengan kelemahan saya kemudian kasih Allah berkurang? No, kasih Allah tidak berkurang. Maka ini sebuah statement yang begitu indah. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Karena dia tetap mengasihi engkau dan saya. Ya. Mungkin kita pikir lagi, kalau taat, saya bahagia. Pasti hidup saya bahagia. Kalau engkau punya pikiran seperti itu, satu saat kecewa. Kenapa? Kadang-kadang waktu kita taat, hidup kita tambah menderita. Betul nggak? Ya. Kadang-kadang waktu kita taat, misalnya, Tuhan aku mau belajar sabar. Tiba-tiba datang orang-orang yang bikin kita tidak sabar gitu kan. Ya, yang jengkelin kita. Betul nggak? No, kita akan kecewa waktu saya sudah rajin perpuluhan, rajin persembahan. Saya ngomong ini hati-hati ya, harus perpuluhan loh. Bukan berarti kita enggak ya, tapi kemudian rajin pelayanan, rajin baca Alkitab. Usaha kita tiba-tiba bangkrut. Ada nggak banyak orang-orang mengalami itu? Banyak loh. Kalau engkau menempatkan di dalam cara berpikir keagamaan, kita pasti kecewa sama Tuhan. Waktu engkau mau taat, pacarmu tinggalin kamu. Tiba-tiba dia selingkuh. Ya kan? Tetapi di dalam Injil, kita akan melihat begini loh. Penderitaan itu sebagai sebuah proses pembentukan karakter kita untuk supaya kita itu semakin hari, semakin serupa Kristus. Tuhan, penderitaan itu bukan hukuman Tuhan terhadap diri kita. Penderitaan adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan supaya kita dibentuk semakin indah dan semakin indah. Ada banyak hal yang saya menyadari dalam kehidupan saya. Saya banyak sekali mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Saya pernah sampai bangkrut, benar-benar utang 150 juta nggak sanggup bayar. Tapi ya Tuhan berikan caranya dalam pertolongan. Bukan karena saya nipu, bukan saya sembarangan, tetapi kemudian saya membantu orang lain dan saya terjerumus di dalamnya. Tetapi Tuhan izinkan. Misalnya saya juga masih muda, saya diabetes, saya sekarang harus pakai insulin. Saya berapa kali masuk rumah sakit, kena COVID, hampir mati, 17 hari di rumah sakit. Cuma dokter ngomong begini ya, sama istri anak-anak ya berdoa saja begitu kan ya. Terus realita banyak, bukan cuma itu, ada banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup. Tetapi saya semakin melihat, oh iya ya Tuhan itu proses dan izinkan penderitaan itu menjadikan saya itu menjadi orang yang semakin hari belajar untuk tidak sombong. Belajar untuk tidak sombong, bukan berarti saya sekarang tidak sombong. Ya, tapi saya belajar untuk menjadi orang yang untuk lebih lembut. Kenapa? Saya orang yang sangat keras. Saya itu dididik dari kecil, kamu anak laki-laki tidak boleh nangis. Ya, itu didikan yang saya terima dari kecil. Kamu tidak boleh menangis dan saya tidak bisa menangis. Sampai sekarang sulit menangis walaupun puji Tuhan masih bisa menangis di dalam anugerah Tuhan. Kalau ada misalnya dulu kan ada mahasiswa itu Vetika biasa itu ya, kalau mau diutus kan ada kesaksian-kesaksian gitu ya. Saya dulu itu kan, biasanya kalau kesaksian itu ada cerita-cerita yang kemudian sampai membuat orang nangis. Saya cuma ngomong sama mantan pacar saya. Ya, sekarang jadi istri saya. Saya cuma ngomong gini, ngapain sih? Begitu aja ditangisin. Cuma begitu nangis-nangisan. Wah, istri saya langsung sebel banget sama saya gitu kan. Saya menjadi orang yang keras dan kaku. Saya orang yang sangat logik, semua diperhitungkan dan kemudian mengandalkan diri sendiri.
Saya sangat logik dan benar sebenarnya itu hitungan saya itu tidak benar gitu ya. Tapi sombong, Tuhan tuh kadang-kadang kasih izin itu kemudian jadi humor gitu sebenarnya itu kan sama saya. Tuhan kamu berhumor ini sama saya gitu ya. Wah, di dalam perhitungan cuma satu peristiwa, kemudian semua perhitungannya meleset semua dan hancur. Belajar apa? Saya orang yang mau meletakkan semuanya berdasarkan kekuatan saya, pikiran saya, kehebatan saya. Dan kemudian belajar ya berserah. Dan waktu berserah sama Tuhan, Tuhan itu bisa berikan caranya yang ajaib gitu ya. Tuhan banyak proses. Waktu saya mau pindah dari Makassar ke Jakarta, Tuhan juga proses lagi. Apa prosesnya? Tuhan mau angkat itu berhala-berhala walaupun sampai sekarang ternyata masih juga perlu diproses juga dengan berhala. Saya punya satu berhala yaitu berhala kekuasaan, kesuksesan. Kenapa? Dari kecil saya bertumbuh menjadi anak yang dianggap anak baik. Dari kecil saya bertumbuh menjadi anak yang dianggap pinter. Dan saya tunjukkan itu ya. Dan kemudian orang tua saya begitu bangga. Di dalam sampai gede pelayanan, orang melihat, oh ini sukses. Ya, pernah saya jadi ketua sinode waktu pelayanan di Bandung. Orang lihat, hebat, padahal gak ada hebatnya apa-apa. Tapi itu menjadikan saya itu berhala. Itu berhala. Dan kemudian sadar tidak sadar, saya kemudian memanfaatkan orang lain, terutama istri saya. Dia ada, kemudian apa? Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu ketika jemaat mau, ini kenapa ya semua tidak datang kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3, kebaktian 4, kebaktian, ya, semua kebaktian. Dia tidak dalam struktur tapi dituntut semua. Tapi saya terganggu itu. Saya ketakutan kalau kemudian apa? Saya dilihat sebagai gembala yang tidak bisa. Ya. Kok istrinya tidak melayani dan sebagainya, padahal dia pelayanan lebih banyak makan. Ya. Dan tidak sadar, saya menuntut istri. Kenapa sih kamu gak ikut mau temenin? Kenapa kamu gak mau datang ke kebaktian? Kenapa? Pada akhirnya tidak tahan lagi. Istri saya si semu itu tidak tahan. Dan dia ngomong dia menanyakan pertanyaan yang membuat saya tercelik, tersadar. Begini, menurut kamu saya ini useful atau beautiful? Ya, saya ini useful di matamu, tahu ya useful, ya, cuma alat yang berguna, atau beautiful di matamu? Dan saya tercelik, tersadar, iya ya, selama ini saya tidak menempatkan dia beautiful, cuma useful. Saya cuma menjadikan dia alat. Dan itu juga saya bawa itu berhala itu, tapi Tuhan proses melalui itu apa? Saya belajar untuk meletakkan di dalam pelayanan. No. Sukses itu bukan di mata manusia. Bukan berarti saya kemudian jadi gembala sembarangan. Bukan berarti jadi hamba Tuhan itu sembarangan. Bukan. Tetapi kemudian bukan diletakkan di situ. Dan Tuhan memproses melalui banyak penderitaan, stres, dan kesulitan-kesulitan. Dan ya kadang-kadang belajar juga Tuhan kembali letakkan, ingin buktikan saya bisa. Baru masuk ladang pelayanan di Kebayoran Baru. Sebulan langsung masuk rumah sakit, masuk HCU. Harus masuk HCU. Kenapa? Tuhan mau tunjukin apa? Apa sih mau kamu bisa banggain? Apa hebat gitu kan? Kalau kemudian Tuhan mau memperlihatkan, saya mau membuktikan dengan saya melakukan ini sampai saya kayak orang gila begitu juga di dalam aktivitas. Ingin buktikan nih, saya orang gembala yang bisa dipercaya, saya gembala yang lakukan semuanya. Cuma Tuhan sederhana, ya sakit. Masuk rumah sakit, 2 kali masuk rumah sakit. Ya. Tapi saya tidak kecewa. Kenapa? Ini proses yang Tuhan sedang bentuk untuk semakin menjadi serupa Kristus. Tuhan itu bukan sedang menghukum. Tidak ada hukuman di dalam Tuhan, tidak ada kutuk. Ya. Makanya hati-hati dengan kita ngajarin anak-anak kita nakut-nakuti, kamu begini ya, kamu nanti dihukum sama Tuhan. Jadi orang-orang melihat Tuhan ini kok Tuhan yang sadis ya, kejam ya. Tuhan dikit-dikit hukum, hukum kok dikit-dikit gitu kan. Kita melihat dalam kacamata kita dunia ini dipenuhi orang baik dan orang jahat, itu agama. Tetapi sebenarnya dunia ini dipenuhi oleh orang jahat
Tapi orang jahat satu yang bertobat karena anugerahnya. Kita ini orang jahat. Tapi karena anugerahnya kita bertobat. Dan orang yang jahat tapi tidak bertobat. Jadi waktu saya bertobat, saya melihat orang jahat lain, apa yang terjadi? Saya nggak merasa diri saya lebih baik daripada orang lain. Paulus selalu ngomong apa? Di antara semua orang yang berdosa, akulah yang paling berdosa. Ya, kadang-kadang kita merasa diri kita, aku orang baik. Mungkin perlu ditempelkan di dinding ini ya. Gereja bukan tempat untuk apa? Orang sempurna. Tapi gereja tempat untuk orang-orang tidak sempurna dan rapuh, tapi yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita merasa diri kita enggak ada yang lebih baik kok. Kita enggak lebih baik. Saya ini orang jahat, saya ini orang bobrok di mata Tuhan. Tapi Tuhan tetap kasihi. Tuhan berikan anugerahnya. Maka Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan, kita ngomong gini dalam Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 begitu indah. Dan itulah Tuhan kita. Maka ketika engkau berjalan dalam hidup ini, yang keras, yang dingin, yang kejam, engkau ditolak. Ingat, Tuhan tidak pernah tolak engkau. Engkau boleh datang kepada Dia. Engkau boleh seperti domba yang begitu senang. Itu kan dikatakan domba-domba itu mendengarkan suaraku, Tuhan ngomong. Itu domba kalau dipanggil oleh gembalanya begitu senang. Kenapa? Dia tahu gembala itu tidak mungkin menghukum dan melukai dia. Gembala itu sedang mau menggembalakan dan mengasihi. Maka engkau boleh datang kepada Tuhan, engkau mendapatkan kelegaan. Tuhan ngomong apa? Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Pikul aku yang kupasang karena pikulku itu ringan dan enak, ya, sebab aku rendah hati. Ya. Lemah lembut dan rendah hati. Tuhan yang penuh mengasihi, yang engkau boleh menemukan tempat engkau diterima, engkau dihargai, engkau diperkenan. Maka salib itu, gembala yang memberikan nyawanya, itu menggambarkan salib itu loh. Tangan yang dipakukan yang selalu terbuka, tidak pernah menutup tangan. Tangannya terbuka menyambut engkau dan saya. Maka biarlah engkau melihat ketika di dalam Yohanes pasal 10 ini Tuhan adalah gembalaku. Engkau mendapatkan tempat di mana engkau boleh berteduh. Engkau membaringkan dirimu di padang yang berumput hijau. Engkau mendapatkan air yang sejuk yang menguatkan jiwamu. Maka disitulah engkau melihat kapanpun engkau datang. Engkau boleh mendapatkan sukacita di dalam Kristus. Karena Ia gembala yang baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, perkataan hamba-Mu tidak sempurna. Begitu terbatas. Tapi janganlah itu menghalangi firman-Mu yang sempurna berbicara kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih.